Assalamualaikum teman-teman semuanya. Kembali lagi di YouTube channel aku. Sebelum kita memulai videonya, jangan lupa subscribe ya, dan jangan lupa like, comment, and share ke teman-teman semuanya. Dan jangan lupa aktifkan loncengnya ya. Baik, di sini kami dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang akad wadiah, yang mana saya Sri Arpaini sebagai moderator dan teman saya Anjali Damayanti sebagai pemateri, Tengku Dewi Ramadhani sebagai pemateri, dan Lutfi Nabila sebagai pemateri. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan tentang akad wadiah, yang mana wadiah berasal dari kata wada asy syai'ah, yang artinya meninggalkan atau menitipkan sesuatu pada orang lain yang sanggup menjaga sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak yang lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendakinya. Dalam ekonomi syariah, wadiah adalah titipan nasabah yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat nasabah yang bersangkutan menghendakinya. Wadiah merupakan akad tabaruat, yang artinya tolong-menolong atau saling membantu, sehingga masuk dalam kategori akad non-profit. Namun, akad ini bisa menjadi akad muawadahah, yang artinya transaksi pertukaran, atau tizarah, yang artinya transaksi motif profit. Jika disepakati adanya skema bisnis jual beli manfaat barang atau sewa fasilitas, dan jual beli manfaat perbuatan yaitu jasa. Jenis-jenis wadiah yang pertama yaitu wadiah yad amanah. Wadiah yang asli tidak terjadi pengubahan esensi akad titipan yang berlaku sesuai kaidah asal titipan, yakni menjaga amanah. Ada beberapa karakteristik wadiah yad amanah adalah: yang pertama, barang yang dititipkan oleh nasabah tidak boleh dimanfaatkan oleh pihak penerima titipan. Yang kedua, penerima titipan berfungsi sebagai penerima amanah yang harus menjaga dan memelihara barang titipan. Yang ketiga, penerima titipan memperkenankan untuk membebankan biaya atas barang yang dititipkan. Yang kedua yaitu wadiah yad amanah, di mana penerima titipan dapat memanfaatkan barang titipan tersebut dengan seizin pemiliknya dan menjamin untuk mengembalikan titipan tersebut secara utuh setiap saat kala si pemilik menghendakinya. Ada beberapa macam karakteristik wadiah yad amanah. Yang pertama yaitu harta dan barang yang dititipkan boleh dimanfaatkan oleh pihak yang menerima titipan. Yang kedua yaitu penerima titipan sebagai pemegang amanah. Yang ketiga yaitu bank mendapat manfaat atas harta yang dititipkan. Oleh karena itu, penerima titipan boleh memberikan bonus. Keempat yaitu dalam aplikasi bank syariah, produk yang sesuai dengan akad wadiah yad amanah adalah simpanan giro dan tabungan. Yang kelima yaitu jumlah pemberian bonus sepenuhnya merupakan kewenangan manajemen bank syariah. Yang keenam yaitu produk tabungan juga dapat menggunakan akad wadiah. Wadiah secara terminologi ada beberapa pendapat dari para ulama, di antaranya yaitu Hanafiyah. Hanafiyah menjelaskan adalah suatu amanah yang ditinggalkan untuk dipeliharakan kepada orang lain. Yang selanjutnya Malikiyah menjelaskan adalah suatu harta yang diwakilkan kepada orang lain untuk dipeliharakan. Selanjutnya yaitu Syafi'iyah menjelaskan adalah suatu harta benda yang disimpan di tempat orang lain untuk dipeliharakan. Selanjutnya yaitu Hanabilah menjelaskan suatu harta yang diserahkan kepada seseorang untuk memeliharanya tanpa adanya ganti rugi. Selanjutnya yaitu ulama fikih kontemporer menjelaskan adalah suatu titipan murni dari satu pihak ke pihak lainnya, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendakinya. Di sini saya akan melanjutkan membahas tentang akad wadiah. Yang pertama ada rukun syarat akad wadiah dan rukun
dan rukun dari akad titipan wadiah atau wadiah yad amanah dan wadiah yad damanah. Apabila kita melakukan transaksi menggunakan akad ini, ada 3 hal yang harus kita perhatikan terlebih dahulu. Yang pertama, pelaku akad, siapa si penitip akad tersebut. Yang kedua, objek akad, barang apa yang akan dititipkan. Yang ketiga, ada sikap atau adanya ijab dan qabul. Kemudian ada syarat-syarat yang terdapat di dalam akad wadiah. Yang pertama, balik berakal sehat dan dapat dipercaya. Yang kedua, barang yang dititipkan adalah barang atau benda yang berwujud. Yang ketiga, adanya ijab dan qabul yang diucapkan oleh kedua belah pihak, di mana ijab adalah ucapan yang dikeluarkan oleh si penitip dan qabul adalah ucapan yang dikeluarkan oleh orang yang dititipkan barang tersebut. Kemudian ada penyimpangan praktik wadiah yad amanah berubah status menjadi wadiah yad damanah, di mana wadiah yad amanah berubah status menjadi wadiah yad damanah. Perubahan status tersebut terjadi apabila 1. Orang yang dititipkan barang tersebut tidak memelihara barang dengan baik. Yang kedua, mengingkari barang titipan. Yang ketiga, menitipkan barang titipan kepada orang lain. Yang keempat, menggunakan barang titipan. Yang kelima, berpergian membawa barang titipan. Yang keenam, meminjamkan barang titipan kepada orang lain. Yang ketujuh, mencampurkan barang titipan. Yang kedelapan, mengingkari barang titipan. Dan yang kesembilan, mengembalikan barang titipan tanpa seizin mawadi. Saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Berakhirnya akad wadiah dapat berakhir apabila ada beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, barang yang dititipkan diambil oleh pemiliknya atau penitip mengembalikan barang kepada pemiliknya. Yang kedua, meninggalnya orang yang menitipkan barang atau orang yang dititipi barang. Yang ketiga, gila atau tidak sadarnya salah satu orang yang bersangkutan dengan akad. Yang keempat, orang yang dititipi barang tidak boleh membelanjakan barangnya atau mahjur. Yang kelima, berpindahnya kepemilikan dari barang yang dititipkan, mau itu dari jual beli, dihibahkan, atau disedekahkan. Yang kedua, akad qard al-hasan, yaitu suatu sistem yang berkaitan dengan segala bentuk pinjaman tanpa imbalan yang berdasarkan hukum al-qard al-hasan dalam literatur fikih klasik. Konsep qard al-hasan dikategorikan dalam konsep tadhawi atau tolong-menolong dan bukan pula transaksi komersial. Akad ini tergolong akad tabartu. Apabila konsep ini diterapkan oleh nilai baru dalam perbankan Islam, maka kegunaan atau manfaat al-qard al-hasan dapat dirasakan dan dinikmati masyarakat melalui yang pertama, memahami konsep qard al-hasan secara tekstual dengan menggali nilai-nilai ilmiah dari ajaran Islam dan memperkaya persepsi masyarakat itu secara kontekstual dengan dimensi bahwa al-qard al-hasan merupakan suatu kekuatan yang memiliki dampak aktual terhadap kehidupan ekonomi umat Islam. Yang kedua, perkembangan organisasi dan manajemen perbankan syariah secara profesional. Pengorganisasian kegiatan al-qard al-hasan dilakukan melalui berbagai fungsi kelembagaan, seperti fungsi pengumpulan dan penyimpanan sumber-sumber dana al-qard al-hasan, fungsi penyaluran, fungsi evaluasi, penelitian, dan pengembangan yang efektif.
Mungkin sekian penjelasan dari kelompok 7. Maaf jika ada kesalahan kata, karena kita masih dalam proses belajar. Semoga bermanfaat video penjelasan dari kami. Dan sebelum kami mengakhiri, jangan lupa di subscribe ya, like, comment, and share ke teman-teman kalian semuanya. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya ya. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.